Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pecinta buku harian seorang istri, masih di pencarian junior. Dewa dan Nana terus tidak henti-hentinya mencari junior. Di tengah perjalanan, sewaktu Dewa dan Nana mau mencari junior, datanglah hujan yang begitu deras. Lalu Dewa memakai mantel, begitu juga Nana tanpa mengena hujan, dan Nana harus mencari junior. Di sisi lain, Pasa yang mengantarkan Dula ke kampus tiba-tiba di tengah perjalanan terdengar suara teriakan seorang wanita. Serentak Pasa pun menghampiri suara tersebut. Ternyata suara jeritan itu adalah suara si Alia yang disekap di gudang kosong oleh para preman. Gak lama kemudian Pasa pun menghajar preman-preman itu hingga babak belur. Pasa pun segera menghampiri Alia. Ketika Pasa mau menanyakan soal kejadian tersebut, Alia langsung pingsan. Singkat cerita, Pasa pun membawa Alia ke rumah Pasa, dan adanya Alia di rumah Pasa malah menambah masalah. Selanjutnya Pajar dan Lia pun masih di acara pencarian junior. Tiba-tiba di tengah perjalanan menerima telepon dari Mbak Zian. Akhirnya bertemulah Pajar dan Mbak Zian. Di sisi lain masih soal Alia yang sudah sadar dari pingsannya. Lalu Alia pergi ke makam anaknya yaitu Salsa bersama Pasa. Gak lama kemudian datanglah si Kelvin menghampiri Alia yang sedang menangis di depan makam anaknya. Lalu Alia pun berdiri dan menanyakan maksud kedatangan Kelvin. Kata Alia, "Ngapain kamu kesini? Jangan ganggu saya lagi karena kamu telah membunuh anakku Salsa," kata Alia sambil memukul Kelvin. Singkat cerita, Kelvin gak terima dilakukan seperti itu oleh Alia, dan terjadilah pertengkaran antara Alia dan Kelvin. Pasa pun yang ada di situ membantu Alia hingga terjadilah perkelahian antara Pasa dan Kelvin. Kelvin yang sudah tidak berdaya akibat pukulan dan tendangan Pasa sampai tersungkur ke liang lahat. Gak lama kemudian datanglah Priska dan Tony menghampiri Kelvin dan menolongnya. Di sisi lain, junior yang ada di rumah Pak Kardi yang sedang dieyong atau ditidurkan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pak Kardi pun menghampiri pintu itu, dan pas dibuka pintu itu ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Pajar dan Lia. Gak lama kemudian Pajar dan Lia pun masuk ke rumah Pak Kardi. Di tengah-tengah sedang ngobrol, junior menangis. Pak Kardi pun menengok ke kiri dan ke kanan. Singkat cerita, Pajar pun menanyakan kepada Pak Kardi soal suara anak yang nangis. Suara anak yang nangis itu, Kata Pajar, "Suara anak siapa itu?" Kata Pajar. Jawab Pak Kardi, "Itu adalah suara anak pembantu saya." Gak lama kemudian Lia minta izin ke Pak Kardi untuk menumpang ke toilet. Pas di tengah mau ke toilet, terlihatlah seorang bayi yang sedang menangis. Lalu Lia pun menghampiri dan menggendongnya. Pak Kardi pun menghampiri Lia. Di saat Lia menggendong bayi itu, terlihat sebuah tanda di punggungnya itu bayi. Dan Lia pun memperlihatkannya kepada Pajar. Singkat cerita, Lia dan Pajar meminta izin kepada Pak Kardi untuk membawa bayi itu ke Jakarta. Pak Kardi pun mengizinkannya. Dibawalah bayi itu ke Jakarta. Oke pemirsa, itulah cerita buku harian seorang istri yang tayang tadi malam. Jangan kemana-mana, tonton terus BHSI di SCTP dan dukung channel saya dengan cara klik, like, dan subscribe. Juga tidak lupa loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.